Hello bright people, welcome back to my channel Pak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini dan mensubscribe channel ini dan berikan like sebanyak-banyaknya pada saya agar saya bisa terus menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di bumi ini pastinya ya, entah itu di Indonesia atau di luar dari Indonesia. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah ya. Ini sangat tragis sekali. Dan ini dialami pada seorang anak bangsawan ya pada tahun 1800-an. Nah, jadi anak bangsawan. Nah, ini bisa dialami oleh dia. Jadi kita ya begini ya pemikirannya. Jadi seorang yang bangsawan, pemikiran yang maju belum tentu juga itu baik ya teman-teman, seperti yang dialami seorang wanita ini disekap selama 25 tahun tanpa adanya cahaya. Siapakah dia teman-teman? Namanya adalah Blanche Munir. Sebelum kita melanjuti pada kasus yang dialami oleh Blanche Munir ini, saya akan ceritakan latar belakang Blanche Munir ini siapa. Jadi Blanche Munir ini seorang perempuan muda ya, orangnya periang, lahir pada tanggal 1 Maret 1849. Dia pada saat itu masih remaja pada umumnya, orangnya periang. Dia memiliki kedua orang tua. Ayahnya ini namanya Emile Munir, jadi seorang dosen ya di sebuah universitas di Prancis. Jadi kasus ini berada di Prancis ya teman-teman pada tahun 1800-an. Dan juga seorang ibu namanya Louise Munir. Jadi ibunya ini seorang sosialita juga, yang juga sempat dikatakan seorang yang bangsawan yang berjuis lah, beruang lah. Jadi dia juga membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial-sosial yang ada di sekitarnya juga. Dia nih baik hati lah, dipandang orang di sekitar tempat mereka tinggal itu. Dan juga Blanche Munir ini memiliki kakak ya, kakaknya namanya Michael Munir. Jadi seorang pengacara ya, dan juga didengar informasinya kakaknya ini juga sangat pintar ya. Pada umur 25 tahun Blanche Munir nih jatuh cinta ya pada seorang pria. Yang ini dimulailah kasusnya ini. Jadi seorang pria yang lebih tua darinya dan seorang pengacara. Nah, pada zaman itu pada tahun 1876 ini Blanche Munir ini memiliki beberapa orang yang suka ya sama dia, yang ingin melamarnya. Banyak nih dari berbagai kalangan. Jadi di sana itu ada kalangan yang rendah, kalangan yang tinggi, kalangan yang bangsawan, itu melamar semua ke Blanche Munir ini. Karena Blanche Munir ini orangnya sangat cantik ya pada tahun itu ya. Pada umur 25 itu sehat, orangnya ceria, periang dan baik juga. Pada tahun 1876 ini akhirnya Blanche Munir ini memilih seorang pria yang profesinya sebagai pengacara, namun diketahui bahwa pria ini lebih tua darinya ya. Jadi seperti Blanche Munir ini seperti apa ya, jatuh cinta sekali pada pemuda orang tua ini yang sudah melamarnya. Dan juga si pengacara calon Blanche Munir ini, yang pria yang disukainya ini akhirnya meminangnya. Nah, jadi sempat ya, namun ibunya si Louise Munir ini tidak setuju dengan apa yang dipilih dari Blanche Munir ini, karena pria ini miskin ya teman-teman. Nah, kasihan juga ya seperti itu ya kejadiannya. Namun juga selain dia miskin, dia ini tua ya, lebih tua, sangat jauh terpaut umurnya dengan si Blanche Munir ini. Sempat juga Blanche Munir bersama pacarnya ini sempat ya ingin kawin lari pada saat itu, sempat mau berangkat, namun itu diketahui oleh ibunya. Jadi ibunya Louise Munir ini ketahuan. Nah, sejak saat itu dikurunglah si Blanche Munir ini di sebuah kamar yang kecil tanpa cahaya, dan dia alas tempat tidurnya itu dari sedotan yang dirajut menjadi stikar ya, mungkin ya pada saat ini ya namanya ya di Indonesia. Nah, tapi itu berasal dari sedotan-sedotan. Nah, jadi dikurung yang gelap sampai si Blanche ini mau menerima calon dari pilihan ibunya. Nah, calon dari pilihan ibunya, atau dia jangan menikah sama orang yang dicintainya itu, si pengacara yang tua itu tadi ya teman-teman. Nah, namun sifat Blanche Munir ini diketahui memang sangat keras kepala. Dia tidak mau menuruti apa kata-kata ibunya ya teman-teman. Jadi disitulah dia disekap selama bertahun-tahun
dan dia dikasih makan seadanya. Jadi memang di kondisinya itu sangat memprihatinkan. Pada saat disekap itu banyak bekas makanan-makanan atau bekas minuman-minuman, dari tulang ikan, dari makanan-makanan yang ada di dalam ruangan itu tidak dibersihkan. Dan juga di ruangan itu tidak ada sama sekali toilet ya teman-teman. Jadi ya jorok juga sih, buang air besar dan buang air kecil di situ saja. Nah seperti itu, dan itu dilapik juga oleh selimutnya ini pun kotor ya teman-teman di ruangan yang itu. Nah bagaimana ini menurut teman-teman, seorang orang tua yang menginginkan anaknya menikah dari yang bukan pilihannya, dan Blance Munir juga ini orangnya keras kepala, mungkin dia tidak mau atau bagaimana sehingga dia menolak ini. Nah itu yang masih menjadi misteri juga di dalam Blance Munir ini disekap oleh ibunya. Nah pada tahun 1885 akhirnya meninggal juga nih kekasihnya yang tua tadi, dan keberadaan Blance Munir ini tidak diketahui. Jadi ada beberapa kali pertemuan di dalam rumah atau di tempat orang-orang itu, orang-orang menanyakan kepada ibunya ini, Louis Munir ini, kemana sih si Blance Munir ini. Ibunya sangat sedih ya, ibunya mengatakan bahwa si Blance Munir ini pergi karena tidak mau menikah dengan apa yang dipilih oleh ibunya. Jadi pergi, dia tidak tahu kemana kabar-kabar dari Blance Munir ini ya teman-teman. Dan juga kakaknya si Michael Munir ini juga tidak mau mengurusi adiknya yang disekap ini, dia tidak mau ikut campur lah seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kepedulian itu tidak ada kepada adiknya ini, dan ibunya ini juga kejam ya teman-teman. Nah ayah dari Blance Munir ini sudah meninggal 4 tahun sebelumnya ya, sebelum kejadiannya ini Blance Munir ini dikurung ya. Dari semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat sekitar, tetangga-tetangga dari Louis Munir ini tidak menyadari bahwa Blance Munir ini masih di rumah ya teman-teman. Nah orang-orang ini tidak menyadari, dan lagian bahwa Louis Munir ini sangat dikenal orang yang baik, dermawan ya, dan juga bangsawan. Mungkin mereka berpikir tidak sampai ke situ mengurung seorang anak. Jadi saya pun atau teman-teman mungkin kalau ada kejadian seperti ini ya tidak mungkinlah seorang ibu menyengsarakan anaknya, menyekapnya selama 25 tahun apalagi tanpa cahaya dan makanan dan tempat yang jorok ya teman-teman, itu tidak mungkin. Nah jadi mungkin beberapa masyarakat yang tetangganya yang ada di sekitar rumah itu tidak berpikir sampai seperti itu ya, itu menurut saya ya teman-teman. Ditemukannya Blance Munir. Jadi Blance Munir ini akhirnya ditemukan ya pada tahun 1901. Nah pada tahun itu ada sebuah surat yang masuk di wilayah hukum di daerah Prancis ini. Jadi mereka menerima surat yang mengatakan bahwa Tuan Mahkamah Agung bahwa mereka tidak sampai hati melihat ada seorang anak yang dikurung di rumah Louis Munir ini. Nah mereka langsung menyelidiki ya pada saat itu, orang-orang yang terlibat di dalam kejaksaan itu, di dalam pengadilan itu menyelidiki, memberanikan diri. Nah pada saat itu mungkin dapat beberapa fakta, akhirnya mereka ke rumah Louis Munir ini. Dan pada saat sampai di rumah Louis Munir ini tidak langsung ini ya, mereka mengetuk dengan sopan dulu, namun tidak ada sambutan dari Louis Munir ini. Dia hanya melihat dari bilik kaca jendela yang mereka miliki itu. Nah akhirnya rumah Louis Munir ini didobrak ya, secara paksa dibuka pintunya. Mereka mencari keberadaan Louis Munir ini karena berdasarkan surat itu dan berbagai informasi yang ada bahwa Blance Munir ini sudah tidak kelihatan berapa puluh tahun ya teman-teman. Nah akhirnya terdapatlah nih sebuah kamar ya yang mereka lihat dan mereka buka, dan pada saat itu ada perempuan tua yang tidak memakai busana di dalam kamarnya tersebut. Bau teman-teman, sehingga petugas-petugas yang ada di situ tidak tahan lama. Akhirnya ternyata yang mereka temukan itu adalah Blance Munir dengan badan yang kurus kering. Berat badannya pada saat itu waktu ditimbang setelah mereka membersihkannya itu 25 kg saja teman-teman. Itu bagaimana kurus sekali kan teman-teman ya. Nah setelah mereka mendapati Blance Munir ini, mereka langsung membawanya ke rumah sakit ya. Jadi banyak yang penyakit-penyakit yang diderita oleh Blance Munir. Nah, jadi dari lidah perasaannya ini sudah tidak bisa merasakan dengan normal, terus dehidrasi, terus banyak lagi penyakit-penyakit yang ada
pada Blance Munir itu. Dan sempat juga si Blance Munir ini mengatakan bahwa dia bersyukur bisa tidur di tempat yang bersih di rumah sakit itu selama dia tidur atau selama dia disekap itu tempat yang bau dan penciuman juga tidak normal ya teman-teman pada saat itu juga. Nah, setelah mereka menemukan Blance Munir ini, akhirnya Louis Munir ini ditangkap ya, ibunya tadi akhirnya ditangkap dan dia diperiksa dan dia mengakui bahwa dia mengidap dari Blance Munir ini. Namun tidak lama setelah penangkapan itu, 15 hari setelah penangkapan itu, ibunya ini shock karena beberapa tetangga atau masyarakat ini merasa tidak percaya. Mereka marah ya kepada Louis Munir ini, kok tega-teganya memasukkan anaknya sendiri di dalam kamar selama 25 tahun tanpa cahaya. Jadi orang-orang ini sudah berkumpul di rumah itu namun tidak terjadi apa-apa ya, marah. Jadi mendengar bisikan-bisikan itu, akhirnya Louis Munir ini meninggal dunia ya setelah 15 hari penangkapan dia. Jadi tidak sempat disidang ya teman-teman pada saat itu. Nah lanjut, si abangnya ini terlibat juga kan. Jadi diputuskanlah bahwa abangnya ini akan dipenjara juga nih berat. Namun pada saat itu abangnya ini kan teman-teman tahu tadi, dia ahli hukum, dia juga seorang belajar di hukum juga, pengacara. Dia bisa membela dirinya. Dia mengatakan bahwa ibunya melakukan itu karena memang Blance Munir gila ya teman-teman. Dan gilanya ini karena ingin menikah pada pacarnya itu, yang pacarnya penjara yang dulu. Nah jadi itulah dia penyebabnya dia tidak dihukum lama ya si Michael Munir ini. Nah itu penyebabnya. Dan juga dia membela dirinya bahwa di kamar tersebut dia sering mendengarkan si Blance Munir ini ngamuk-ngamuk. Nah akhirnya pada saat itu juga tidak ada yang mengatur ya hukum orang atau keluarga yang saudara itu menyiksa atau menyekap orang yang di situ anaknya atau anggota keluarganya. Tidak ada hukum yang mengatur pada saat itu ya, pada tahun 1800-an. Nah, akhirnya si Michael Munir ini dipenjara selama 15 bulan. Nah seperti itu ya teman-teman akhir dari si Michael Munir ini. Dan dia juga aneh juga ya, kok dia tidak bergerak. Dia kan juga seumuran langsung tua juga, kenapa dia tidak bebaskan? Atau memang benar si Blance Munir ini gila, atau dia sangat patuh sekali sama ibunya? Nah, kita tidak tahu ya teman-teman, tapi deretan cerita ini ya seperti itulah ceritanya. Nah setelah ditemukan Blance Munir ini, akhirnya Blance Munir ini dia dipulihkan ya, hidup selama 16 tahun setelah dia ditemukan. Nah, akhirnya dia meninggal pada tahun 1913 itu di rumah sakit jiwa, karena mungkin mentalnya juga diperbaiki juga ya teman-teman. Karena pada saat itu dia ngomong pun sepatah-patah kata saja, tidak langsung lancar seperti itu ya teman-teman, karena mungkin dia komunikasi selama 25 tahun itu jarang ya mungkin ya teman-teman. Nah itulah sekilas cerita dari Blance Munir, seorang wanita bangsawan yang cantik yang umur waktu itu 25 tahun disekap selama 25 tahun dan dibebaskan oleh pihak pemerintah yang ditemukan pada saat itu selama 25 tahun, umurnya 50 tahun, berat badannya 25 kg. Nah itu cerita Blance Munir ya teman-teman. Nah bagaimana menurut teman-teman? Jadi cerita saya ini saya mengatakan bahwa di dunia ini banyak ya hal-hal yang mungkin tidak dilakukan tapi dilakukan, hal-hal tindak-tindak kejahatan seperti ini ya teman-teman masih ada di bumi ini. Nah mungkin ini salah satu kasus saja, mungkin banyak beberapa kasus lagi yang seperti Blance Munir ini teman-teman. Nah itu bahwa, dan juga dari sisi lainnya bahwa orang yang bangsawan berpikir modern itu belum tentu ya tidak melakukan hal seperti ini ya teman-teman. Nah itulah cerita dari Blance Munir. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menonton dan mengklik video ini, dan berikan like, komen teman-teman jika teman-teman pengen mencari sesuatu, ada sesuatu yang aneh yang dari cerita ini, komen silahkan ya teman-teman. Dan terima kasih juga telah subscribe channel ini dan memberikan like-nya. Oke teman-teman, saya dari tim Payak Riu, terima kasih, see you in the next video.